Pemirsa, pasca kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat membuat 822 warga terpaksa mengungsi. Dari data Pemprov DKI, ada 130 rumah dengan 263 kakak terdampak kebakaran. Dan beginilah kondisi pengungsian para korban kebakaran yang terjadi pada Minggu kemarin sekitar pukul 15.28 waktu Indonesia Barat. Sekitar 822 orang mengungsi di 3 titik pengungsian. Warga korban kebakaran gotong royong untuk membuka sejumlah akses jalan yang terdampak. Warga juga mendatangi rumah mereka untuk mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran berdampak pada sekitar 1.000 warga RW dan 1.000 warga RW 1 dan RW 2 serta Kelurahan Keagungan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kondisi pasca kebakaran di Taman Sari, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Said Mansur dan juru kamera Sartika Harahap serta Yusuf Fajar di Taman Sari, Jakarta Barat. Ya, Said, pasca api yang melahap rumah warga di Taman Sari di sana pada hari Minggu kemarin, ini bagaimana kondisi terkini di sana saat ini, Said? Ya, Rolando dan juga pemirsa, dari pantauan kami saat ini korban kebakaran yang ada di RW 1 dan 2 Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat hari ini sudah mulai memasuki lokasi kebakaran. Mereka mulai memeriksa rumah-rumah yang menjadi pusat kebakaran pada Minggu pukul 15.30 kemarin. Dan mereka juga masih terus mengulik apakah ada barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari kebakaran kemarin. Dari pihak Kelurahan Keagungan ini juga per hari ini sudah mulai melakukan kerja bakti kecil-kecilan begitu untuk membuka akses atau jalur bagi warga menuju lokasi kebakaran yang memang masih tertumpuk oleh puing-puing hasil kebakaran. Dan dari pantauan kami juga ada data terbaru yang menjadi korban kebakaran di Kelurahan Keagungan, yaitu di RW 1 dan 2 di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ini, di mana yang terdampak pada kebakaran ini setidaknya terdapat 198 rumah yang terbakar dan juga 401 kepala keluarga dan 1.282 jiwa, di mana dari 1.282 jiwa ini terdapat 64 lansia dan 120 balita. Nah, jika kami dapat review kembali bahwa kebakaran yang terjadi pada Minggu sore 18 April 2021 kemarin ini terjadi sekitar pukul 15.30 dan berlangsung selama 5 jam. Api baru bisa dipadamkan yaitu pada pukul 8.00. Untuk dugaan sementara penyebab kebakaran ini diduga berasal dari rumah yang terjadi korsleting listrik begitu. Rolando. Ya, kalau untuk dari pengungsian sendiri Anda melihatnya seperti apa sejauh ini di sana, Said? Dan apa kira-kira bantuan yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Ya, ada 4 lokasi atau titik pengungsian, Rolando, yang dibangun oleh warga di sekitaran kebakaran ini. Keempat lokasi itu yaitu di SMP Muhammadiyah maksud kami, kemudian salah satu rumah warga, kemudian Musola Al-Ikhlas yang ada di RW 03, kemudian lapangan RT 5 RW 1. Pihak kelurahan juga memang menghimbau agar masyarakat meminimalisir pembangunan tenda mengingat kondisi cuaca saat ini kurang kondusif, sehingga warga dianjurkan untuk melakukan atau mengungsi ke daerah atau ke rumah-rumah atau bangunan-bangunan permanen untuk menghindari kerusakan apabila terjadi cuaca yang buruk. Nah, untuk update dari kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh korban kebakaran sampai saat ini memang mayoritas ini sudah dapat terpenuhi dan memang masih ada beberapa juga seperti perlengkapan tidur seperti selimut, kasur dan juga kelengkapan bayi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kondisi kebutuhan warga atau korban kebakaran yang ada di Kelurahan Keagungan ini dan juga bagaimana protokol kesehatan diterapkan di posko pengungsian ini, berikut keterangan dari Kepala Kelurahan Keagungan, Bapak Ian Imanuddin.
Baik, hari ini korban sudah mulai ya masuk kembali ke rumahnya yang kemarin terbakar. Ya melihat-lihat, mencari-cari mungkin ada barang yang bisa ditemukan. Kami juga hari ini sedang melakukan kerja bakti kecil-kecilan lah istilahnya untuk membersihkan jalur-jalur masuk atau akses ke lokasi yang mungkin kedepannya akan dilakukan kerja bakti yang lebih besar untuk membersihkan puing-puing warga. Alhamdulillah dibantu dari suku dinas lingkungan hidup Jakarta Barat dengan armada dan anggota personilnya, ya itu yang akan kami kerjakan hari ini. Untuk pengungsian tersedia 4 titik. Yang pertama ada di SMP Muhammadiyah, kemudian yang kedua ada di Musola Al Ikhlas, yang ketiga ada di lapangan RT 5 RW 1, kemudian ada satu juga di rumah warga di RW 02 dimanfaatkan untuk lokasi pengungsian. Kebutuhan pengungsi saat ini masih dapat tertangani, mungkin sedikit kekurangan ada di kami membutuhkan selimut, kemudian peralatan bayi lah, baju-baju bayi. Kemudian di sini juga warga juga sudah ya istilahnya mengeluhkan dan menyampaikan aspirasi, Pak ini bagaimana kami dapat membangun rumah kami kembali gitu. Kira-kira itulah. Satu lagi Pak, ini untuk protokol kesehatan pasca di pengungsian ini seperti apa Pak? Baik, untuk protokol kesehatan kami coba terapkan semaksimal mungkin. Kami dari aparat pemerintah selaku Satgas COVID-19 selalu mengingatkan warga paling tidak untuk selalu memakai maskernya dalam kondisi apapun. Kemudian juga selalu tetap menjaga kebersihan. Ya, kami bersama anggota Satgas coba menerapkan semaksimal mungkin. Ya, pada Senin kemarin, yaitu tanggal 18 April 2021, memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya juga sudah meninjau lokasi pengungsian korban kebakaran di Kelurahan Keagungan ini, dan pihaknya memastikan bahwa semua kebutuhan pokok akan dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta. Dari pantauan kami juga di lokasi pengungsian ini sudah ada beberapa pos-pos yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membantu masyarakat yang kehilangan surat-surat berharga akibat kebakaran ini, seperti misalnya pos-pos dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari Jakarta Timur ini, di mana mereka akan membantu masyarakat untuk mengurus KTP dan juga surat-surat berharga atau surat identitas lainnya untuk memudahkan para korban mengurus surat identitas ini. Kemudian juga pos dari Polsek juga ini sudah, Polsek Jakarta Timur ini juga sudah standby di sini apabila nantinya korban akan mengurus surat kehilangan, dan juga tentu saja posko kesehatan ini selalu standby 24 jam apabila ada korban yang membutuhkan perawatan medis. Demikian kami kembalikan ke Anda, Rolando. Baik, terima kasih Said atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Said Mashhur dan juru kamera Sartika Harahap serta Yusuf Fajar dari Taman Sari, Jakarta Barat.